Selamat pagi pemirsa. Meski nilai tukar rupiah mulai menguat setelah sempat tertekan, tantangan global membuat upaya untuk menjaga stabilitas mata uang rupiah tetap harus menjadi perhatian kita bersama. Penguatan rupiah tidak hanya bergantung kepada kebijakan pemerintah, namun juga membutuhkan kontribusi dunia usaha lewat peningkatan ekspor, investasi, dan penguatan sektor real. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 12 Juni 2026 dengan tema Bahu-Membahu Kuatkan Rupiah bersama saya Leonard Samosir. Anda juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Fadila. Bung Aris, selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Di dompet isi rupiah atau dolar? Rupiah. Rupiah ya, karena kita belanjanya pakai rupiah. Tapi pertanyaan besar kita adalah begini Bung Aris, apakah kemudian rupiah yang saat ini meninggalkan level psikologis 18.000 ya, 17.900 sekian, itu akan terus bisa menguat dan apa yang kita sebagai anggota masyarakat dan juga mungkin wartawan ya, bisa kontribusi untuk memperkuat rupiah? Apa pesan editorial Bung Aris? Ya, Leo, setelah beberapa pekan menghadapi tekanan yang kita bisa bilang cukup berat ya dalam beberapa hari terakhir. Dalam beberapa terakhir kita mulai melihat sinyal yang bisa kita sebut sinyal positif dari pasar keuangan Indonesia. Rupiah menunjukkan penguatan sementara IHSG juga bergerak naik. Tapi ini kan tentu bukan sekedar angka di layar perdagangan gitu ya, tetapi mencerminkan bisa disebut mencerminkan mulai pulihnya kepercayaan pelaku pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia. Tapi yang perlu dipahami nilai tukar rupiah seringkali menjadi termometer kepercayaan investor. Ketika keduanya menguat secara bersamaan, kita berharapkan ini pesan bahwa langkah-langkah stabilisasi yang dilakukan pemerintah baik Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan mulai mendapat respon positif. Itu sih yang ingin kita ingatkan, tapi tidak bisa berpuas diri gitu kan. Ini kan kita kan mesti banyak yang harus diantisipasi. Ya, karena kemudian juga kalau kita lihat kondisi geopolitik ya di Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz, kemudian juga ancaman inflasi Amerika Serikat yang tinggi itu bisa menekan rupiah juga. Kita akan bahas ini Bung Aris, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 12 Juni 2026. Bahu-membahu kuatkan rupiah. Bahu-membahu kuatkan rupiah. Kekuatan sebuah mata uang bukan sekadar persoalan angka di layar perdagangan. Mata uang merupakan cerminan kepercayaan terhadap perekonomian sebuah bangsa. Ketika pada 5 Juni lalu, nilai tukar rupiah sempat menyentuh 18.171 rupiah per dolar Amerika Serikat, yang tertekan bukan hanya pasar keuangan, melainkan juga optimisme dunia usaha dan daya beli masyarakat. Belakangan, pergerakan rupiah sudah kembali positif. Pada penutupan perdagangan Kamis 11 Juni lalu, rupiah menguat ke level 17.989 rupiah per dolar Amerika Serikat, melanjutkan penguatan yang berlangsung sejak Selasa 9 Juni lalu. Kendati demikian, perbaikan tersebut belum sepenuhnya layak kita rayakan. Nilai itu masih menunjukkan tekanan terhadap mata uang nasional belum benar-benar mereda, apalagi dengan tantangan global yang masih tinggi. Dalam situasi seperti ini, pemerintah memang menjadi garda terdepan untuk menjaga tegaknya rupiah. Sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan yang semakin solid patut diapresiasi lantaran mampu membangun kembali kepercayaan pasar. Akan tetapi, mempertahankan martabat rupiah bukanlah tugas pemerintah semata. Ini adalah tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Usulan agar pemerintah melibatkan para pelaku usaha, utamanya eksportir nasional, dalam upaya memperkuat rupiah merupakan langkah yang layak didukung. Ekspor yang meningkat
akan memperbesar pasokan devisa sehingga kebutuhan dolar di pasar domestik dapat terpenuhi dengan lebih baik. Ketika devisa bertambah, tekanan terhadap rupiah dapat berkurang dan stabilitas ekonomi lebih mudah dijaga. Koordinasi yang terjalin di antara para pemangku kepentingan belakangan ini juga menjadi sinyal positif bahwa persoalan nilai tukar dipandang sebagai isu strategis nasional. Langkah sinergi otoritas fiskal, moneter, kementerian terkait, hingga pengelola badan usaha negara menunjukkan adanya kesadaran bahwa penyelesaian masalah ekonomi memerlukan kerja kolektif, bukan kebijakan yang jalan sendiri-sendiri. Selanjutnya, yang mesti dilakukan pemerintah ialah mempercepat pengembangan sektor real, terutama industri manufaktur, pangan, dan ekspor non-migas. Sektor-sektor tersebut tidak hanya menghasilkan devisa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat struktur ekonomi nasional yang lebih berdaya tahan. Dunia usaha pun memiliki tanggung jawab moral sekaligus ekonomi. Dari sisi perusahaan berorientasi ekspor yang menikmati keuntungan kurs dari pelemahan rupiah, semestinya mengimbanginya dengan kontribusi nyata dalam memperkuat perekonomian nasional melalui peningkatan ekspor, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, industri yang masih bergantung pada bahan baku impor tak seberuntung perusahaan eksportir. Mereka akan menghadapi kenaikan biaya produksi yang dampaknya dapat menjalar ke kenaikan harga barang dan menekan daya beli masyarakat. Masyarakat juga dapat mengambil peran sederhana tapi penting. Menahan dolar untuk kepentingan spekulasi mungkin memberikan keuntungan sesaat, tetapi tidak membantu memperkuat ekonomi. Menambah pasokan valuta asing di pasar domestik akan memberikan ruang yang lebih besar bagi stabilitas nilai tukar dan mengurangi tekanan terhadap rupiah. Sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa setiap masa memiliki bentuk perjuangannya sendiri. Jika para pendahulu mempertahankan kemerdekaan dengan pengorbanan jiwa dan raga, generasi sekarang dituntut menjaga kedaulatan ekonomi melalui tindakan nyata. Inilah saatnya untuk mengedepankan kepentingan nasional di atas keuntungan jangka pendek. Rupiah sejatinya simbol kedaulatan dan martabat bangsa. Menjaganya tetap kuat berarti menjaga kepercayaan terhadap Indonesia. Karena itu, pemerintah, dunia usaha, pelaku pasar, dan masyarakat harus berjalan seiring, bahu-membahu menguatkan rupiah sehingga tak mudah tersungkur. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Bung Haris pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Haris Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak Tasrik memperkuat rupiah? Silakan Pak. Ya, bagaimana cara memperkuat rupiah yaitu dengan bahu-membahu kita seluruh elemen bangsa termasuk pemerintah itu bagaimana mencarikan jalan keluar supaya jangan sampai melemah rupiah terhadap dolar karena satu minggu terakhir itu menurut hemat saya sudah dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan ya karena sepanjang sejarah sampai menembus 18.035 rupiah itu sangat tinggi. Yang kedua, tentu kita ingin pemerintah harus menciptakan iklim moneter kita atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang membuat kepercayaan pasar. Karena trust ini akan sangat menentukan bagaimana stabilitas ekonomi. Dan 2 hari terakhir ini kan ada kenaikan Pertamax itu di masyarakat juga sangat dirasakan. Nah, ke depan saya berharap jangan ada lagi ungkapan bahwa dolar itu tidak akan berpengaruh kepada ekonomi masyarakat di pedesaan. Itu tidak benar. Buktinya dengan naiknya dolar karena semua bahan-bahan kita itu lebih banyak tergantungan dari impor. Nah, untuk itu ada empat masukan bagi saya dari saya kepada pemerintah, yaitu bagaimana menggunakan
ekspor, kemudian mengurangi impor, dan kemudian juga bagaimana menghindari jangan terjebak pada hutang luar negeri, karena hutang luar negeri sudah terlalu banyak yang ditinggalkan oleh pemerintah terdahulu. Dan terakhir saya berharap kepada pelaku pasar untuk tidak menimbun dolar begitu, supaya ekonomi kita semakin membaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Yang disampaikan Pak Tasrik, Bung Aris, saya percaya pemerintah juga dan kita semua sudah tahu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian momentum penguatan rupiah ini bisa kita lanjutkan, kita teruskan, karena bagaimana soal kepercayaan tadi Pak Tasrik mengatakan ini kan simbol kepercayaan kepada pemerintah, kepada negara ini. Silakan Bung Aris. Ya, soal kepercayaan itu. Nah, kita lihat ya, bagaimana kan banyak yang bilang bahwa soal MBG, soal kepastian hukum, untuk itu kan bagian dari meyakinkan, memberikan kepercayaan. Kita lihat soal MBG misalnya, dengan pengungkapan kasus korupsi di MBG, dan 3 pimpinannya kemudian ditangkap oleh kejaksaan, itu saya menilai itu adalah menunjukkan bahwa keseriusan bahwa tidak boleh ada pemborosan-pemborosan di program-program strategis pemerintah, dan itu sudah ditunjukkan, dan kita kan berharap bahwa pimpinan yang baru bisa melakukan evaluasi, evaluasi mana yang pemborosan-pemborosan yang tidak perlu. Kemarin Menteri Menko Pangan sudah menyatakan kan bahwa ada pemborosan sekitar 1 triliun per hari dari penunjukan SPPG. Nah, itu yang harus dievaluasi, dan itu menurut saya bisa menimbulkan mengembalikan kepercayaan. Kemudian soal imigrasi yang penegakan hukum di imigrasi yang kemudian itu kan bagaimana orang datang ke Indonesia, orang asing untuk melakukan investasi, untuk berusaha, kemudian dipersulit dengan hal-hal pemerasan, dan kemudian itu diungkap dan ditindak. Itu menurut saya bisa mengembalikan kepercayaan. Kemudian dari sisi ekonominya, kenaikan BI rate 2 kali, itu kan juga menunjukkan bahwa Bank Indonesia dalam hari ini pemerintah melakukan sesuatu untuk kemudian menjaga stabilitas rupiah, dan kita lihat dalam beberapa hari belakangan ini rupiah menguat dan IHSG naik, dan kita berharap itu bisa berlanjut. Kalau tadi menyitir yang disampaikan Pak Tasrik ya, terkait dengan kebijakan pemerintah yang harapannya adalah bisa diprediksi. Saya teringat juga dengan lembaga pemeringkat Bung Aris, Standard & Poor's, yang di review terakhirnya ketika menurunkan outlook Indonesia menjadi negatif, tapi rating kita masih investment grade. Yang menarik adalah Standard & Poor's mengatakan prediktibilitas pengambilan kebijakan publik, bahwa itu yang dilihat supaya kemudian kebijakan publik pemerintah itu bisa diprediksi. Beberapa orang kan mengatakan ada beberapa hal besar yang tujuannya baik yang dilakukan pemerintah, tapi terasa tiba-tiba begitu. Nah, ini kira-kira bagaimana? Ya, saya kira itu soal komunikasi, soal bagaimana koordinasi antar para pembantu presiden dalam mengkomunikasikan, memberikan penjelasan apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Nah, kita kembali ke soal pertanyaan berikutnya tadi, apa yang harus dilakukan setelah rupiah dan IHSG mulai menguat dalam setidaknya 3 hari belakangan ini? Jawabannya kan sederhana, bahwa jangan cepat puas gitu loh, ya kan? Penguatan 3 hari, 1 minggu belum cukup untuk menyatakan bahwa seluruh persoalan selesai. Karena yang sedang dipulihkan saat ini adalah soal kepercayaan. Dan kembali soal kepercayaan itu bagaimana komunikasi yang disampaikan oleh para pengambil kebijakan. Juga ada beberapa yang mengatakan sebetulnya kepercayaan itu saat ini lebih kepada bagaimana pemerintah dan juga Bank Indonesia memastikan cash flow akan terus berjalan. Bukan soal ekonomi, investor asing kebanyakan
rupanya sangat yakin dengan prospek ekonomi Indonesia, tetapi bagaimana menggunakan anggaran. Bagaimana ini kemudian bisa kita yakini akan terus diperkuat, kita bahas di bagian berikut. Bung Aris, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bung Aris, apa yang kita bisa mintakan kepada pemerintah dan Bank Indonesia sebagai otoritas fiskal dan moneter untuk bisa membuat rupiah ini tetap menguat, karena di luar sana ancaman-ancaman yang bisa membuat rupiah melemah tetap ada. Ya, kalau kita tadi soal kepercayaan ya, bagaimana menjaga momentum. Berarti kan pertama adalah konsistensi kebijakan. Pasar itu kan membutuhkan, tadi kita bicara soal kepastian, arah pemerintah dan Bank Indonesia perlu terus menunjukkan koordinasi. Jadi Bank Indonesia dan sebagai pengambil kebijakan moneter dan pemerintah itu harus terus menunjukkan koordinasi yang kuat agar pelaku pasar tidak menerima sinyal yang saling bertentangan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Stabilitas rupiah pada akhirnya kan bukan menyenangkan investor semata gitu kan. Tujuan akhirnya kan melindungi rakyat dari kenaikan harga pangan, energi dan kebutuhan pokok lainnya. Kemudian bagaimana ini yang mungkin penting ya, memperkuat optimisme nasional. Indonesia pernah melewati berbagai krisis, mungkin lebih berat dari sekarang. Ada yang bilang lebih berat, ada yang bilang tidak ya. 1998, krisis global 2008, pandemi COVID, dan pengalaman menunjukkan bahwa ketika kebijakan pemerintah, otoritas moneter, dunia usaha dan masyarakat bergerak bersama, Indonesia selalu mampu bangkit. Dan karena itu saya melihat penguatan rupiah dan IHSG beberapa hari terakhir ini bukan sekedar rebound pasar, tapi adalah kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan. Peran kita sebagai anggota masyarakat dan juga mungkin lebih spesifik karena kita nih wartawan kan ya Bung Aris, apa yang bisa kita lakukan untuk kemudian bisa mempertahankan semangat penguatan rupiah ini? Ya, kita harus terus menyampaikan bahwa stabilitas adalah kemenangan pertama, ya kan? Bahwa tidak mungkin ada pertumbuhan kalau tidak ada stabilitas. Betul. Itu kan harus kita sampaikan. Menguatnya rupiah dan IHSG memberi pesan bahwa kepercayaan itu belum hilang. Itu juga perlu kita sampaikan. Tugas kita sekarang adalah menjaga momentum itu melalui kolaborasi, ya, termasuk kita sebagai media. Konsistensi kebijakan, keberpihakan pada kepentingan publik. Ekonomi itu kan kuat bukan hanya soal soal angka pertumbuhan, tapi juga soal ketenangan masyarakat, ketenangan masyarakat bahwa masa depan itu bisa dihadapi dengan optimisme. Baik, kita harap apa yang kita sampaikan ini juga bisa menyumbangkan bagi penguatan nilai tukar rupiah. Bung Aris Fadila, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, menjaga rupiah tetap kuat berarti menjaga kepercayaan terhadap Indonesia, karena rupiah adalah simbol kedaulatan dan martabat bangsa. Karena itulah semua pihak harus berjalan seiring, bahu-membahu untuk membuat rupiah menguat agar tidak mudah tersungkur. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV